Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mudajjal TV yang dirahmati Allah SWT. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, ridhonya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa mengikuti kajian kamar, yaitu kajian malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun. Walaupun mungkin biasanya kita mengaji secara berjamaah, kita mendatangi majelis, di mana ketika ada majelis pengajian atau kajian, tetapi untuk sementara waktu ini kita memang di dalam menuntut ilmu harus melalui virtual, karena masih di masa pandemi, sehingga apapun kegiatan yang intinya mendatangkan orang banyak masih dibatasi dulu. Tetapi nggak menjadi suatu masalah bagi kita ketika kita semuanya di dalam menuntut ilmu, apapun bisa kita jadikan, apalagi di zaman teknologi yang sangat modern ini, sehingga aplikasi-aplikasi yang bisa kita jadikan untuk sebagai media untuk menuntut ilmu. Salawat salam semoga tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita semua yang selalu istiqomah mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Mudajjal TV yang dirahmati Allah SWT, di mana kajian malam Rabu ini adalah satu program dari Mudajjal TV yang bekerja sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilacap Utara. Pemirsa yang berbahagia, bahwa sebelum kajian ini kita mulai, ini kami dari tim atau kru Mudajjal TV mengetuk hati Bapak Ibu semuanya untuk menyisakan sedikit rezekinya, di mana Mudajjal TV membuat satu Mudajjal TV peduli, di mana di sini nanti Bapak Ibu bisa mendonasikan sedikit rezekinya secara transfer boleh, ataupun secara langsung datang ke Mudajjal TV atau di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap juga diperbolehkan. Apabila Bapak Ibu saudara semuanya mengingin menginfakkan sebagian rezekinya, bisa transfer ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 3308 ya. Saya ulangi, nanti apabila Bapak Ibu ingin menyisakan sedikit rezekinya untuk Mudajjal peduli dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ketika ada bencana, ketika ada untuk membantu panti asuhan yang memang membutuhkan, saya mengharapkan istilahnya untuk mengetuk hati Bapak Ibu semuanya, yaitu di nomor bank rekening Mandiri Syariah. Nomor rekeningnya adalah 33087003780004. Baiklah, pemirsa Mudajjal TV yang dirahmati Allah, telah hadir bersama kita di studio. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Abdullah Jumino, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Ustadz? Alhamdulillah baik-baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di Mudajjal TV. Semoga apa yang menjadi program dari Mudajjal TV beserta dengan PCM Cilacap Utara akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kajian malam hari ini nanti kita akan mengambil tema, yaitu dengan tema suap menyuap. Itu suap menyuap, di mana nanti Bapak Ibu semuanya pemirsa yang dirahmati Allah, ketika nanti di segmen terakhir Bapak Ibu bisa bertanya melalui nomor WA yang nanti akan tertera di layar HP atau laptop Bapak Ibu semuanya untuk berdialog interaktif. Kalau kita bicara tentang suap menyuap, sebetulnya hal ini tidak terjadi di zaman sekarang saja, tetapi di zaman Rasulullah sudah pernah diceritakan tentang suap menyuap. Tapi biasanya pada waktu itu mungkin biasanya orang menyuap adalah di dalam pengadilan ataupun kehakiman untuk mempermudah, untuk memperlancar suatu urusan. Tetapi dengan kemajuan zaman sampai sekarang semuanya sudah merata, tidak hanya di pengadilan, dan ini semuanya hampir menyeluruh di lapisan yang ada di tengah masyarakat. Untuk itu nanti kita akan kaji bersama dengan Ustadz.
Gini Tat, ya. Ini kan kita mengambil satu tema yang namanya suap menyuap ya Tat gitu. Dalam pandangan Islam sih, suap menyuap yang seperti apa yang tidak diperbolehkan gitu Tat. Ya. Oh, begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suap menyuap dengan bahasa agamisnya adalah riswah. Orang semua riswah. Sebetulnya riswah ini tidak hanya ada pada zaman sekarang. Seperti tadi oleh Bapak Ustadz sampaikan, tidak sekarang saja. Bahkan pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, sudah ada itu. Dan penyakit riswah ini justru dulu pada zaman Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Hal tersebut pernah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 42. Di sana Allah mengabarkan samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang yang suka mendengar berita yang bohong. Jadi senang banget kalau ada berita bohong ini. Tidak hanya itu, mereka itu apa? Banyak memakan barang yang haram, hasil usaha yang haram, salah satunya adalah dengan cara yang namanya riswah. Jadi tidak hanya sekarang saja. Pada zaman sebelum sudah ada itu. Ini bahkan Hasan Al-Basri pernah mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika ada permasalahan kemudian dibawa ke pengadilan, ke mahkamah ini, kemudian apa? Orang yang mendakwa itu sudah menyiapkan apa yang akan diberikan kepada hakim. Kayu pede gitu ya. Iya, betul. Dan ditunjukkan ini siapa yang besar, itulah yang punya hak untuk mendapatkan kemenangan. Disampaikan itu. Ini pada zaman Bani Israel. Dan ternyata zaman memang berputar. Kadang di suatu zaman akan berulang kembali di zaman yang akan datang. Hingga pada zaman Rasulullah SAW pun ada yang namanya usaha untuk riswah. Di mana pada waktu itu beliau Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha. Mengirim ke kaum Yahudi Khaybar. Untuk apa? Untuk mengambil yang namanya pajak atau mungkin suatu yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Sebelum datangnya Abdullah bin Rawaha ke daerah tadi, orang-orang itu sudah sepakat dikumpulkan. Perhiasan sebagainya dikumpulkan. Nanti pokoknya kalau Abdullah bin Rawaha datang, kita berikan kepadanya. Supaya apa? Di dalam menarik pajak itu lebih sedikit. Yang namanya orang ini, Ustaz, kalau sudah kehutangan budi, itu biasanya, ya sudah. Hatinya ya, enak kayak gitu iya, ya. Enak, ada yang pakai ini. Orang Yahudi seperti itu. Ini. Tapi apa? Ketika dihadapkan kepada Abdullah bin Rawaha, apa kata Abdullah? Saya ini adalah orang yang paling tidak suka dengan kalian. Tapi rasa tidak suka saya ini tidak menjadikan saya tidak adil. Saya tetap adil. Berapapun yang akan berikan kepada saya, tetap tidak akan saya ambil, karena ini memang tugas daripada saya. Akhirnya apa? Tidak diambil ini. Dan Abdullah bin Rawaha pun tetap mengambil pajak pertanian tadi sebagaimana mestinya. Ini pada zaman Rasulullah SAW. Dan riswah ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga saya katakan, riswah akan mengundang yang namanya laknat ini. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak memahami hal itu. Tidak menyadari gitu ya. Tidak menyadari ini. Sehingga sampai-sampai beliau Rasulullah SAW mengingatkan, "Ngan Thawbana qala, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal ra'isha yakni alladhi yamshi bainahuma," rawahu Ahmad. Dari seorang sahabat yang bernama Thawban, beliau mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat? Al-murtashiya, orang yang memberikan riswah. Mungkin bahasa kita lah orang yang menyuap. Apa bahasa nyogok atau apa sekarang ini? Akan melaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Waraisha, demikian wal murtashiya, orang yang menerima
Misalkan Ustadz memberi sesuatu kepada saya, Ustadz yang memberi mendapatkan laknat dari Allah. Saya yang menerima juga seperti itu. Tidak hanya itu, yang menjadi perantara terjadinya peristiwa tadi, itu pun akan ikut menanggung akibatnya yang dinamakan yaitu ar-rasyiyah, yakni alladzi yamshi bainahuma, sebagai penghubung, sebagai perantara antara orang yang menyuap dan orang yang disuap, semuanya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lingkaran gitu ya. Satu lingkaran, naudzubillahi min dzalik. Ini yang kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Itu begitu. Nah, ketika kita menghadapi seperti ini, Tat, ya maksudnya kan bahwa apa yang dilakukan seorang itu kan walaupun itu dengan sengaja atau tidak. Misalkan kita itu istilahnya manusia kan, misalkan kita itu mengasih satu hadiah. Ya. Tapi mungkin sih orang yang pemberi hadiah kan di balik hatinya kan ada harapan untuk ya suatu saat mungkin seseorang itu bisa menolong kita lah atau bagaimana itu. Oh, begitu. Jadi begini. Ada beberapa istilah yang mirip-mirip tapi sebetulnya berbeda. Ini. Ada yang namanya riswah, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya hibah, dan ada yang namanya sedekah. Ya. Ini peristiwa sama-sama pemberian ini. Tapi apa? Hukumnya berbeda-beda. Kalau hadiah, hadiah itu pemberian kepada seseorang, kepada suatu instansi, karena suatu penghormatan. Ikhtiraman lahu au ikhtiraman lahu. Sebagai penghormatan kepada seseorang, kepada instansi, ini yang dinamakan dengan hadiah. Hadiah ini, Ustadz memberikan hadiah kepada anak, karena anaknya dapat apa, karena mungkin rajin, dapat hadiah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, yang namanya hibah. Pemberian secara cuma-cuma. Udahlah saya berikan. Tanpa saya harus mendapatkan, tidak mendapatkan imbalan. Itu namanya hibah. Sedangkan sedekah, memberikan sesuatu kepada seorang atau pihak tertentu dengan tujuan hanya satu, mengharapkan keridhaan Allah dan sesuai dengan kemampuan. Ini namanya sedekah. Sedangkan hibah, orang memberikan sesuatu, mohon maaf ini, riswah itu tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk barang, tapi juga bisa dalam bentuk jasa. Bisa ini, pelayanan sebagainya, bisa ini. Sehingga ada seorang soleh yang mengabarkan, Qala al-Fusumi, ini seorang alim, seorang soleh, beliau menisikan apa namanya riswah. Ma yu'tikil syakhsu lil hakim ali ghairi. Ini, liyahkuma laku ala yahkim laku ala ma yuridu. Jadi seseorang memberikan sesuatu kepada hakim, atau mungkin bukan hakim, agar yang diberi itu mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki. Itulah yang dinamakan dengan riswah. Jadi begitu. Jadi jangan salah. Itu Ustadz, itu kan hadiah bukan riswah. Yang tahu persis memang Allah Subhanahu wa taala, namun kita bisa melihat zahiriyah atau bentuk luar daripada peristiwa tadi. Tapi itu semisal tetap intinya di dalam hatinya itu ada ingin keinginan, ya, mengharapkan sesuatu, misalkan ke si pengadilan dari hakim mungkin ingin diringankan atau dibebaskan dari satu perkara gitu ya berarti. Iya, bisa. Bisa jadi daftarkan anak di Muhammadiyah 2. Banyak yang daftar. Ini gimana caranya ini supaya anak saya itu bisa masuk? Akhirnya apa? Diberilah kepada sekolah beberapa fasilitas. Ini hati-hati ini. Kalau memang tujuannya adalah supaya anaknya itu diterima gitu ya. Hadza naun minar riswah. Ini termasuk bagian daripada riswah. Itu hati-hati. Ini. Walaupun itu untuk kebaikan ya, Tat? Untuk kebaikan. Tapi apa? Niat sangat menentukan. Maka Rasulullah mengabarkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya niat. Niat ini menjadi hal yang sangat penting bagi apa yang kita lakukan. Sehingga selalu diingatkan,
luruskan niat, ikhlaskan niat di dalam melakukan sesuatu. Jadi istilahnya itu kita tidak boleh berubah dari niat Allah bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu adalah ingin mengharap ridho Allah gitu. Walaupun mungkin ya dalam arti kita itu tujuannya adalah baik. Baik. Ya, contoh tadi di awal kan bahwa kita menyekolahkan anak adalah tujuan untuk mendidik anak kayak gitu. Tapi ketika memang seperti itu, tetap itu tidak diperbolehkan gitu ya. Tidak diperbolehkan. Karena ada usaha bagaimana supaya anaknya masuk, dia jadi ada hak orang lain. Mudah-mudahan ini SMP Muhammadiyah ini menjadi SMP favorit. Amin. Amin. Sehingga peminatnya sedemikian banyak, orang berlomba-lomba untuk memasukkan di sini, sampai ada yang namanya seleksi ini. Secara teori, ini anak tidak bisa masuk. Tapi karena ada sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada pihak sekolah, harapannya ini supaya bisa masuk. Nah, ini yang mesti berhati-hati. Ini hal yang baik, tapi niatan yang mesti diluruskan. Itu, Ustaz. Ya, pemirsa, itu tadi di segmen awal kita telah sedikit mendapat penjelasan dari Ustadz Abdullah Jumino. Semoga nanti di segmen kedua kita lebih gayeng lagi di dalam membicarakan tentang ruswah. Untuk itu, pemirsa yang berbahagia, sebelum kita masuki segmen kedua, saya ketuk hati Bapak Ibu semuanya. Bagi yang punya rezeki lebih, silahkan untuk ikut di Mudacil TV, PCM Peduli. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa transfer lewat nomor rekening, yaitu di Bank Mandiri Syariah. Di nomor rekeningnya adalah, saya ulangi, 7147228 di Bank Mandiri Syariah, yaitu di nomor rekening 71472284119. Mudacil TV yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian malam Rabu. Masih setia bersama kita, yaitu Ustadz Abdullah Jumino. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, Ustadz, ya. Tadi di mana Ustadz menjelaskan ya beberapa bahwa yang namanya suap menyuap adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Tetapi adakah, Ustadz, misalkan macam-macam satu suap menyuap yang diperbolehkan dalam syariat? Betul. Ya. Terima kasih. Jadi pada dasarnya yang namanya riswah itu adalah terlaknat. Dilaknat ini. Dan orang-orang soleh sebelum kita mengingatkan apa sebetulnya yang namanya laknat itu. Orang soleh mengabarkan al-laknat al-ib'adu wa tardu minal khair, yaitu menjauhkan dan menyingkirkan dari kebaikan. Bahkan dikabarkan kembali bahwa yang namanya laknat adalah al-bu'du min rahmatillahi ta'ala, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jadinya kalau hidup ini jauh dari yang namanya rahmat? Padahal ini, Ustaz, kita hidup ini hari-hari dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa ini. Kita bisa berada di studio Mudacil TV ini juga bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan itu juga bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang orang tidak memahami secara betul. Rezeki itu juga bagian daripada rahmat. Termasuk, Ustadz, ini masuknya seseorang ke dalam surga itu juga karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatillahi ta'ala. Tidaklah aman seseorang itu mampu memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidaklah aman seseorang itu mampu menjauhkan diri dari siksa api neraka illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah.
Artinya apa? Amalan kita Ustaz, ini belum cukup, ini bahasa saya. Untuk beli karcis surga itu belum cukup. Tapi dengan rahmat Allah, maka apa? Amalan yang dilipat gandakan pahalanya, ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal soleh itu juga bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum bahwa riswah adalah perbuatan yang dilarang. Sampai dikatakan bahwa laknat adalah jauh dari kasih sayang Allah, dari suatu perbuatan yang memunculkan dosa. Dan dosa tadi diikuti dengan kata-kata laknat, ini menunjukkan min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Jadi riswa itu termasuk dosa besar. Diingatkan, kullu dzambin kanat uqubatuhu la'nah fa huwa min kabairi dzunub. Setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, itu termasuk dosa yang besar. Jadi jangan main-main kita ini. Tapi sayangnya ya tadi, riswah itu sepertinya sudah biasa nih. Di semua sektor ada yang namanya riswah. Cara umum. Namun demikian, ada riswah yang diperbolehkan. Nah ini dari pertanyaan tadi. Ya. Ustaz, apa ada riswah yang diperbolehkan? Memang secara umum tidak boleh. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Kapan riswah dikatakan boleh? Yang pertama, untuk melindungi yang namanya hak. Jadi orang melindungi nama hak, boleh dia melakukan yang namanya riswah. Meskipun, saya mohon maaf, ada sebagian ulama yang tidak. Pokoknya semua riswah tidak boleh. Haram. Haram. Haram tidak boleh. Contohnya begini. Saya daftar di sebuah instansi. Nilai saya bagus, Ustaz. Ya. Saya ranking 1 ini. Ranking 1 ini dalam nilai. Saya dipanggil. Kamu adalah ranking 1. Tapi kamu supaya menyiapkan uang. Nah ini. Menyiapkan uang ini. Sekian juta. Kalau kamu tidak bisa menyiapkan, maka apa? Nanti yang menggantikan yang berada di bawahmu. Sedangkan rank 1 jadi karyawan adalah hak saya. Maka apa? Agar saya bisa mendapatkan hak, ya bagaimana lagi saya mengeluarkan. Hadza naw min riswah. Ini riswah. Riswah ini. Tetapi ulama menyepakati dalam kasus yang seperti ini, maka apa? Orang yang memberi ini tidak mendapatkan dosa, tapi dosa ditanggung oleh yang menerima. Karena meminta kayak gitu. Karena meminta, karena menerima, meskipun katakan apalah bahasa sekarang, ini uang lelah, apa uang lemburan panitia, apakah uang rokok bahasanya, apakah uang kopi, apakah uang transport. Ini adalah bahasa-bahasa yang intinya adalah sama, riswah, hanya bungkusnya yang berbeda. Demikian pula riswah itu termasuk diberi keringanan ketika untuk menghindari yang namanya kezaliman. Seperti apa itu, Tat? Nah, ini pernah Abdullah ibnu Mas'ud ketika berada di Habasyah, ada orang yang mengambil hartanya. Nah, ini mengambil hartanya nih. Aduh, ini kalau dibiarkan bisa habis ini harta saya ini. Akhirnya apa? Abdul Mas'ud memberikan sesuatu kepada orang tadi. Sudah, jangan ambil apa namanya harta saya lah, ini tak beri. Bahasanya disokok supaya dia dengan kelompoknya jangan ngambil. Artinya apa? Untuk menghindari yang namanya kezaliman. Bisa jadi dalam kasus tadi, ketika saya tidak mau memberikan, sedangkan saya ranking 1, maka akan muncul orang yang kemampuannya di bawah saya yang akan menggantikan kedudukan saya. Bisa jadi kemampuannya jauh di bawah saya. Ini termasuk bentuk kezaliman, bisa dijaga dengan yang namanya mengeluarkan. Ya, ada dua hal. Yang pertama, karena untuk mendapatkan hak, ini haknya memang ini, memang haknya dia. Hanya kalau tidak begitu, tidak bisa keluar. Ini sama sekarang. Orang ngurus surat menyurat. Nah, ini
surat menyurat ini. Kalau bahasanya kok tidak ada apa ini, pelicin atau apa, nah, ini mungkin entah dikerjakan apa enggak, ini perizinan kita. Tapi ketika kita beri, apalah bahasanya pelicin apa, tapi riswah juga itu, ini karena mendapatkan perizinan adalah hak saya. Saya akan berusaha, itu hak saya. Yang penting sudah memenuhi persyaratan, benar. Hanya karena tidak ada ininya ini, maka dia ditunda-tunda dengan bermacam-macam alasan. Maka hal yang seperti itu bisa untuk menghindari kezaliman dan untuk menuntut yang namanya hak. Jadi diperbolehkan itu kan? Ya, tentunya yang kata-kata diperbolehkan ini jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit karena keumuman daripada hadis ini adalah riswah ini mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mending misalkan ya seperti apa yang disampaikan tadi kan, ketika seandainya kita ranking 1 harusnya kita itu yang diterima, tapi karena minta seperti itu, ketika itu kita mending ikut ke situ membayar misalkan yang ditentukan, atau kita mengundurkan diri di sana gitu. Yang lebih utamanya ya, gitu. Baik. Ketika kita dihadapkan kepada dua masalah ini, yang mana masing-masing serba sulit ini, maka apa? Kita supaya memilih yang terkecil akibatnya, yang paling kecil madharatnya. Jadi kalau nanti pengganti kita kok kita kira-kira lebih jelek dan nanti menghasilkan pekerjaan yang tidak baik, maksimal, kita lebih baik maju. Ya, sampai di zaman sekarang ini yang namanya posisi seperti itu sangat-sangat diburu orang yang lain. Ditautkan lagi ketika pengganti kita ini adalah orang, mohon maaf ini, yang beda keyakinan dengan kita dan sebagainya. Maka apa? Ya kita berusaha untuk memposisikan diri kita. Satu sisi memang itu adalah kepentingan kita, di sisi yang lain untuk menjaga kemaslahatan. Jadi istilahnya itu daripada nanti kejatuh si A seperti ini, lebih baik kita yang mengisi gitu kan. Jadi nanti tidak, ya harapannya sih ya memang seandainya seperti itu kan tidak, ya mudaratnya lebih kecil untuk umum, misalnya untuk kalian umum ya gitu. Berarti misalkan kita ini kan biasanya kan kita itu di hadapan dalam kehidupan masyarakat sekarang banyak hal seperti itu. Misalkan itu ya bukan mungkin ya dalam hati kita itu tidak suap, tapi istilahnya ucapan terima kasih Tat. Misalkan kita diterima di satu sekolah misalnya contoh, atau di satu perusahaan lah, di perusahaan. Awalannya sih kita tidak ada niatan untuk seperti itu, tapi mungkin kita pernah sekedar mungkin istilahnya apa itu berbincang lah dengan si A seperti ini, dan terus kita diterima di satu perusahaan itu, terus kita itu ke sana misalnya perusahaan itu kita membawa sesuatu. Ini masih kategori suap atau tidak itu? Baik, ini ketika awal usaha kita itu tidak ada yang namanya kesepakatan. Nah ini, besok kalau anak saya diterima, Bapak tak kasih A, B, C, D. Yang seperti ini tidak boleh. Karena apa? Bagaimanapun juga ucapan kita ini akan mempengaruhi kinerja daripada orang tadi. Ini. Ya tadi upakawo, dan dia ini kira-kira janjinya apa ya akan diberikan ini ya. Ini tidak dipungkiri ini. Akan muncul seperti itu. Karena yang namanya manusia, lalu kita manusia selalu mengharapkan apa yang akan diberikan oleh orang lain. Tapi kalau tanpa adanya kesepakatan, adanya kesepakatan, bahasa gini, Ustadz, saya titiplah anak saya di Mudacil untuk sekolah di sana. Sudah selesai. Dengan ketentuan Allah, ini kemudian apa? Diterima. Kemudian apa? Sebagai ungkapan syukur, datang membawa mungkin oleh buah-buahan atau yang lainnya, atau makanan. Ustaz, terima kasih, ini saya syukur anak saya diterima. Fala ba'sa bih, yang seperti ini tidak mengapa. Man yashkurillah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Umat syukur kita, alhamdulillah, saya sudah dibantu. Ini. Yang seperti itu tidak mengapa. Tidak ada akad, tidak ada kesepakatan di awal. Tidak bungkiri, saya ulang, kesepakatan kita ini akan mempengaruhi kinerja daripada orang yang pernah kita janjikan. Pasti tetap
mengharap gitu. Mengharapkan dan ya tadi faktor kejujuran akan terkikis, akan tersampingkan karena adanya janji-janji tersebut. Berarti kita misalkan itu kan harus waspada hal-hal seperti itu. Betul, kita harus hati-hati betul. Ya. Karena apa? Ya, hal-hal yang kecil bisa menjadi besar. Karena apa? Kita tidak memperhatikan, kita mengabaikan, kita meremehkan. Padahal sesuatu yang besar itu juga diawali dari yang kecil. Nah, ini. Wah, enggak apa-apalah. Terus numpuk-numpuk terus. Ini yang semestinya kita hindari. Sejauh-jauhnya gitu kan. Sejauh-jauhnya, sebaik-baiknya ini, ya. Misalkan gini Tat ya. Contoh misalkan ya ini sih contoh secara umum aja, kita melihat adanya lelang itu seperti apa? Nah, lelang kan pasti contoh kan ada pelelangan di satu tempat. Misalnya itu kan ya segini kayak gitu. Itu secara di dalam Islam juga itu nanti termasuknya suap-nyuap nggak, Tat? Gini, lelang. Iya. Ya. Lelang ini apabila terbuka, artinya tidak ada permainan di belakang. Kadang ada permainan belakang. Nanti saya yang dapat ya. Nah, nih. Nanti kalau saya dapat, kamu tak berisbakan. Ini yang tidak boleh. Nah, nih. Tapi kalau siapa terbuka fair, artinya tidak ada unsur penipuan, tidak unsur di belakang layar, ini bahasa saya, iya. Maka apa? Ini tidak mengapa. Tentunya sesuai dengan yang namanya kemampuan, sesuai dengan realnya. Kadang ada yang lelang itu ditinggikan sekali supaya orang lain tidak bisa mengambilnya. Dia melihat seorang, padahal nanti dalam kenyataannya tidak seperti itu harganya. Ini yang tidak boleh. Walaupun itu secara dilelang secara terbuka gitu. Secara terbuka. Jadi fair artinya terbuka, di mana lelang itu kan sebutnya memilih ya, kontraktor atau seorang yang punya kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan biaya menurut yang punya tender itu yang sedikit tabasinya baik. Kan seperti itu. Tapi orang yang lelang dia sudah menghitung. Menghitung untung dan rugi. Karena dia usaha juga kepengen yang namanya untung. Selama tidak ada permainan di belakang, tidak ada kesepakatan, yang itu sah-sah saja. Saya memahami seperti itu. Walaupun memang zaman sekarang seperti itu tadi banyak ya. Misalnya semuanya kan, ya ini contoh kecil sih tadi. Dengan kita kan kita sering mendengar, sering membaca bahwa adanya tender-tender seperti itu, asal itu dilelang secara terbuka, untuk umum, jujur, tidak jujur, dan tidak tertutup. Dalam arti tidak ada main belakang. Di dalam Islam tetap diperbolehkan. Itu artinya orang yang punya menawarkan. Seperti orang jual beli kan, siapa yang punya harga tinggi, itu saya berikan kepadanya. Bahasa kan seperti itu. Jadi tidak ada larangan gitu ya. Kecuali tadi di awal bahwa hal seperti itu sudah main mata istilahnya. Main mata. Sehingga Rasul pernah mengingatkan al-bay'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi jual beli, saya katakan seperti jual beli lelang itu ya, yang mungkin tukang lelangnya menawarkan, kemudian apa namanya pemborong itu juga sebagai pembeli, ini bahasa saya, itu boleh memilih selama belum selesai, belum berpisah. Ini wa in sadaqa wa bayyana, apabila kedua belah pihak itu adalah jujur dan memberikan keterangan yang jelas, ini maka apa? Burika fi baihima, Allah akan memberkahi dari usahanya. Ada berkah ini. Wa in kadzaba wa katama, tapi sebaliknya kalau ada dusta di antara keduanya tadi, main belakang tadi ini, dan menutupi celah-celah yang semestinya diketahui ditutupi, maka apa? Muhiqat barakatu baihima, maka akan diambil barakah dari hasil perniagaan tadi, dari hasil usaha tadi. Ini yang kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Karena apa? Orang itu sering mengukur, ya karena di dunia ukurannya adalah dunia. Nah ini, sehingga sering ada perusahaan menang tender dan sebagainya, wallahualam bishawab, karena mungkin ada sesuatu di belakang. Ini yang tidak boleh. Artinya tidak jujur, tidak ada kejelasan. Begitu Ustaz. Terima kasih. Pemirsa Muda TV yang dirahmati Allah, demikian sangat luar biasa ya di segmen 2 tadi. Untuk itu nanti setelah di segmen ketiga ini, Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah bisa
bertanya melalui nomor WA yang sudah tertera di nomor atau di layar HP atau laptop Bapak Ibu semuanya. Pemirsa Mujahedah TV yang dirahmati Allah SWT, kita masuk ke segmen ketiga yaitu tanya jawab. Nanti pemirsa semuanya dapat bertanya jawab melalui nomor interaktif di kajian malam Rabu ini, yaitu nomor 085329004779. Ini adalah nomor interaktif untuk kita mungkin Bapak Ibu semuanya pemirsa punya unek-unek tentang masalah suap menyuap, bisa bertanya melalui nomor WA tersebut. Begitu juga bagi saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya yang memang mempunyai kelebihan rezeki, sisakan rezeki sedikit untuk Mujahedah TV, PCM peduli untuk menyalurkan apa yang semestinya insya Allah akan kami salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan di nomor Bank Mandiri Syariah. Nomor rekeningnya adalah 714722849. Baik, Tat, kita ke segmen yang ketiga nih, Tat. Itu tanya jawab ya. Silakan. Ini ada satu pertanyaan, Tat. Ya. Seperti ini, Tat. Pertanyaannya seperti ini. Bila seseorang itu, Tat, lulus diterima menjadi CPNS, ya gitu ya, atau calon pegawai negeri sipil. Terus ada seseorang ya yang mengumpulkan mereka untuk diminta ataupun ya istilahnya itu ya dikumpulkan lah. Nanti ujung-ujungnya gitu ya, nanti Bapak Ibu semuanya yang sudah diterima CPNS, maka nanti akan ada uang ucapan terima kasih dari semua yang ada itu. Ini di dalam Islam sendiri diperbolehkan nggak sih, Tat? Oh, begitu. Gitu, ya. Okay. Baik, sebetulnya pemberian ini setelah diterima ya? Iya, setelah saya terima. Iya, setelah ada. Setelah diterima ini. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau tidak memberi, gimana kira-kira? Apakah menjadikan itu gugur atau mungkin tetap saja? Kalau katakan tidak memberi apa-apa dan tidak ada ikatan, ya, kita memberi sekedarnya misalkan, tidak ada ketentuan, ya kita beri sebagai ucapan syukur. Bisa beri ucapan syukur kita, tentunya tidak ada yang namanya ikatan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, kita biasanya bahasanya ini untuk mengambil berkas ini. Ini kan butuh ABCDE lah, mungkin bahasanya uang transfer dan sebagainya. Dan nama syukur kan tentunya tidak sebesar yang kadang-kadang muncul. Nah, nih. Kalau itu terjadi dan sukarela, boleh kita niati sedekah, ungkapan syukur kepada Allah atas diterimanya kita. Tapi kalau mungkin kalau tidak memberi, ini tidak memberi, berarti kamu itu nanti gugur. Diganti dengan yang nomor berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ini yang tidak boleh. Ya. Tapi apa? Untuk mempertahankan hak saya. Ini hak saya yang sudah diterima. Kalau nanti kau tidak ada uang ini, maka hak saya akan hilang. Nah, maka apa? Kalau memang itu harus dilakukan, dilakukan. Kalau memang harus dilakukan. Karena ada juga yang saya ikhtiaton, saya tidak mau keduanya. Tidak mengapa. Tapi andaikan kok dia memberi sebagaimana permintaan, diberikan di sini sebagai ulama mengatakan yang seperti itu tidak mengapa bagi yang memberi, tapi akibat diterima oleh yang menerima. Yang meminta ya? Yang meminta. Karena apa? Laisa bihaqqih. Itu bukan menjadi haknya. Tapi seandainya itu dikumpulkan seperti itu, di situ sudah ditentukan nominalnya. Seperti apa tadi? Misalkan sekian ya gitu, gimana itu, Tat? Ya kalau memang kita itu mampu, artinya mampu untuk membela, mempertahankan hak kita, saya katakan boleh kita memberi. Ya, boleh kita memberi. Dan dosa itu akan ditanggung oleh pihak yang menerima. Ulama bersepakat, meskipun sebagian yang mengatakan tidak. Tapi kebanyakan membolehkan. Karena apa?
dalam rangka untuk menjaga haknya. Haknya dia udah diterima ini. Kan sudah terima ini. Kalau mungkin nanti diambil oleh orang lain, maka akan membuka peluang bagi yang lain berbuat yang jauh lebih tidak baik lagi. Juga mungkin kualitas kemampuan daripada orang di bawahnya itu mungkin jauh, sehingga pekerjaan yang mungkin akan dihasilkan pun hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi begitu. Jadi ketika memang itu istilahnya adalah sudah mengucapkan untuk ucapan terima kasih ya, misalkan dari, tanpa batasan, tanpa ikatan, ya. Sukarela bahasanya ini. Itu diperbolehkan. Bolehkan secara ya, secara ya, dengan ucapan ungkapan syukur dan sebagainya. Kecuali kalau memang itu ditentukan nominalnya gitu. Ditentukan nominalnya. Kalau memang kita mampu, kita boleh memberi. Tapi akibat daripada perbuatan tadi akan ditanggung oleh pihak yang memintanya, yang menerimanya. Ini ada satu pernyataan lagi, Dad. Misalkan ada seseorang yang ingin mendapatkan satu tender gitu, Dad. Ya, tender. Dia itu datang ke satu jabat lah istilahnya seperti itu. Dia itu dengan membawa amplop. Ya, kita nggak tahu sih ya, ya amplop lah gitu. Yang tujuannya dia itu ingin digulkan satu tender itu. Ini seperti dalam Islam diperbolehkan nggak sih Tate itu? Nah, ini yang namanya riswah. Jadi dia memberikan sesuatu agar pihak yang bersangkutan itu mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Dia nanya akan tender saya itu menang dan sebagainya. Itu begitu. Sehingga sebelumnya mari kita lihat surah Hud ayat yang ke-15 hingga 16. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaikum a'malakum fiha wa kum fiha la yubkhasun ulaika alladzina lasum fil akhirati ilan nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah mengabarkan barang siapa yang di dunia ini menghendaki dunia saja ini dan segala perhiasannya itu yang menjadi tujuan, pokoknya untuk sampai ke itu apapun dilakukan, termasuk riswah tadi pun dilakukan. Apa kata Allah dalam ayat ini? Nuwafi ilaihim fiha, kami itu Allah akan memberikan kepadanya. Wahum la yukhsasun, dan mereka itu la yubkhasun, tidak dirugikan. Jadi diberikan oleh Allah. Usahanya itu mereka. Tapi bedanya apa? Ulaikal ladzina fil akhirati nar, besok di akhirat dia tidak punya bagian. Ya, bahkan illa nar, kecuali neraka kata Allah. Wa habita ma sanau fiha, dan apa yang dia lakukan itu akan sia-sia. Karena apa? Lebih mengedepankan dunia dibandingkan dengan akhirat. Beliau Rasulullah juga mengabarkan, man kana dunya hammuhu faraqallahu alaiki amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Jadi barang siapa dunia yang menjadi tujuan, pokoknya apa-apa itu ukurannya dunia ini, ya, maka apa? Allah itu akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan fakir itu berada di depan matanya ini. Serta apa? Dia tidak mendapatkan kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Meskipun usahanya seperti itu, kalau memang belum ketentuan Allah, tidak akan jadi. Itu betul. Jadi sia-sia usahanya itu. Ini. Dan barang siapa akhirat yang menjadi tujuannya. Bagaimana akhirat tujuannya? Orang tadi di dalam melakukan segala di dunia ini, ukurannya diizinkan oleh Allah apa tidak. Kalau dari Allah dilakukan, kalau dilarang, ditinggalkan. Inilah orang yang mengharapkan akhirat kata Allah. Jadi bukan, wah saya berbuat untuk akhirat, bukan seperti itu. Tapi kita berbuat, melakukan perbuatan, ukurannya diridhoi oleh Allah apa tidak. Diridhoi, dilakukan. Kalau dilarang, ditinggalkan. Yang seperti itu, apa kata Rasulullah? Ja'ala ghinahu fi qalbihi wadhud dunya wa qiyaraghibatun. Maka apa? Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina ini. Malah dunia itu akan mendekati. Ini yang sangat luar biasa di situ.
Jikalau orang pada mencari, malah sebaliknya, dunia ini akan mendapati. Ya memang tidak dipungkiri, semuanya itu kan kepengen usahanya lancar dan sebagainya. Gimana lagi Ustaz? Ini sudah zamannya, sudah memang harus seperti ini. Disinilah kita itu diuji. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita orang yang cinta Allah dan Rasulnya, aturan-aturan Allah dan Rasulnya, itulah yang kita terapkan. Harus tetap utamakan. Siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan selamat dunia maupun akhiratnya. Itu begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Tat. Ya. Adakah dalam Islam sendiri itu diperbolehkan dalam suap itu, Tat? Pertanyaan seperti ini gimana, Tat? Bolehkah di dalam Islam itu kita menyuap gitu loh? Ya, baik. Hukum asal tidak boleh. Diperbolehkan tadi itu bagian daripada rukhsah, dari keringanan, dari kekhususan. Aslinya tidak boleh. Tapi karena keadaan darurat ini membela haknya, maka apa? Yang seperti itu bisa. Sudah jelas saya itu prosedural, begitu nggih? Prosedur itu hak saya. Ya tadi, ini dalam rangka menuntut hak saya dan menjauhkan kezaliman. Ini yang boleh, kalau yang lain tidak. Itu begitu. Maka saya katakan hukum asal tidak boleh. Namun dari asal dasar ini ada beberapa pengecualian, yaitu riswah bahasanya dalam rangka menuntut atau membela haknya dan menjauhkan dari yang namanya kezaliman. Meskipun saya mohon maaf, ada sebagian ulama yang sependapat dan ada yang tidak. Namun sebagian besar itu membolehkan yang seperti itu. Boleh dilakukan karena dalam kondisi yang memang memaksa seperti itu. Dan itu sudah menjadi haknya. Sudah menjadi haknya. Tapi kalau tender itu belum haknya, karena belum tentu itu. Pasin, belum ada kesepakatan harga dan sebagainya. Saya dulu, ngasih dulu supaya. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Hanya ingin mengagulkan sesuatu, tapi dengan sebelumnya sudah ada. Sudah ada di belakang. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Nah, misalkan gini, Tat. Ini seandainya seseorang ini kan dia itu misalkan punya usaha. Dalam usaha itu kan pasti setiap tahunnya mungkin membayar pajak kayak gitu. Misalkan contoh kecil, pajaknya itu 1 juta. Tetapi dia itu bermain dengan orang yang pakai pajak istilahnya seperti itu, supaya saya itu mengeluarkannya pajaknya tidak 1 juta, tapi bisa mungkin 1/4-nya. Tapi dengan syarat saya harus bisa memberikan sesuatu pada pegawainya itu. Nah, misalkan sekian. Itu diperbolehkan nggak, Tat, itu, Tat? Ya, baik. Ini pun pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk narik yang namanya zakat. Nah, zakat pada waktu itu, ini Ibnu Lutbiyah namanya. Ketika beliau itu diutus untuk menarik pajak, ini oleh zakat maksud saya, orang yang akan dizakat tadi memberikan hadiah bahasanya. Hadiah ini, bahasanya apa hadiah? Ini supaya apa? Diberi keringanan di dalam mengeluarkan yang namanya zakat. Kan biasa saya katakan di awal, orang kalau sudah diberi begitu, ya, itu biasanya kan ada pakai dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Setelah menarik, pulang menemui Rasulullah SAW, disampaikan, Rasulullah, saya sudah menyelesaikan tugasnya. Ini saya diberi hadiah. Sebelum narik kok saya sudah diberi hadiah ini. Maka Nabi mengatakan, ini bukan hadiah namanya. Bukan hadiah. Karena apa? Pemberian di awal itu dan punya pengaruh kepada orang yang diberi. Bahkan mungkin terus terang yang mau mengeluarkan itu, ya saya banyak 1/4 sajalah. Ini tidak boleh. Ini yang namanya ghulul dalam bahasa Arab ini. Ghulul. Ini tidak boleh. Sehingga beberapa kerusakan di negeri kita termasuk seperti itu. Sebelum pemerintah itu menyatakan perbuatan itu tercela, terlarang, Islam agama kita jauh sebelumnya sudah menetapkan perbuatan tadi adalah dilarang. Bahkan termasuk bagian daripada korupsi, yaitu sehingga dalam
himpunan putusan tarjih, korupsi itu macamnya tidak hanya satu. Ada yang namanya riswah tadi. Itu bagian daripada korupsi. Ada yang namanya ghulul. Ghulul tadi, itu juga bagian daripada korupsi. Sehingga saya ingin pertemuan yang datang, kita akan melihat ghulul. Bagaimana ghulul ini? Banyak orang-orang ghulul itu tidak merasa kalau itu bukan haknya. Bukan haknya ini. Seperti tadi, diberi hadiah dulu, harapannya nanti zakat saya dikurangilah, pajak saya dikurangi. Ini tidak boleh. Ini termasuk bagian daripada korupsi. Sebagaimana disepakati dalam himpunan tadi seperti itu. Misalkan gini, Tat. Misalkan kita ada satu, ya, apa itu memangnya jual beli gitu, tapi kita melalui maklar gitu. Maklar. Nanti misalkan kamu tawar segitu, nanti kalau segitu kamu saya kasih sekian, itu diperlukan nggak, Tat? Baik. Sebetulnya namanya jual beli itu ada hal-hal yang mesti dipenuhi. Ada namanya penjual, ada yang namanya pembeli, ada yang namanya barang. Nah ini barang ini. Ada namanya harga kesepakatan. Ini harus ada ini. Ada penjual, tidak pembeli, tidak terjadi transaksi jual beli. Nah, sekarang maklar ini fungsinya sebagai wakil daripada orang yang punya barang apa bukan? Kalau sebagai yang punya barang sebagai wakil, sudah ini dari saya harganya 1.000. Silakan kamu beli jual berapa? Monggo silakan. Berarti dia menjual dengan izin daripada pihak si pemilik barang. Yang seperti ini boleh. Tapi kalau mungkin ini harganya harus 1.000. Ternyata apa? Nanti kalau harga 1.000, kamu saya beri. Ternyata dia menjualnya lebih. Berarti dia sudah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan. Ini yang sepertinya tidak boleh. Sehingga di dalam job itu harus jelas. Maklar tadi apakah mungkin hanya sekedar menyampaikan saja. Apakah memang dia beri wewenang untuk mengadakan transaksi. Karena ada maklar hanya menghantarkan. Ini, butuh motor, saya antarkan ke sana. Nah, bawa. Nanti dia mendapatkan persentase, fee bahasanya. Dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Diperbolehkan itu, Tat? Ya kalau memang jelas akadnya, boleh. Tapi kan yang diajak kan nggak tahu yang mau beli, Tat. Kan yang, misalkan saya mau beli kan tidak tahu gitu loh. Tapi yuk beli motor nanti sama saya aja ke sana misalkan. Kan kita yang mau beli itu kan nggak tahu kalau dia nanti yang mengajak itu dapat fee. Tetap diperbolehkan atau bagaimana? Jadi ini kan menjadi pekerja. Dia jual jasa bahasanya. Jual jasanya. Jasa tentunya kesepakatan itu antara yang punya barang dengan dia. Sebagai perantara aja lah makar bahasanya. Asalkan tidak ada yang namanya unsur penipuan. Sehingga Rasulullah juga mengabarkan laisa minna man ghasyana. Tidak termasuk golongan itu kata Nabi orang yang mengelabui, yang menipu, yang berdusta tadi. Seperti tadi barangnya tidak bagus dikatakan bagus ini tidak boleh. Sehingga dalam jual beli itu semestinya harus jujur dan sebagainya. Terima kasih, Tat. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara kajian pada malam hari ini, Tat. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan, masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi insya Allah ya nanti di minggu depan insya Allah akan kita jawab semuanya. Apabila Bapak Ibu yang bertanya masih kurang puas, nanti bisa bertanya lagi. Dan bagi semuanya saudara pemirsa Mujadil TV yang pertanyaan-pertanyaan belum bisa dijawab kali ini, akan insya Allah di minggu-minggu depan akan kita jawab semuanya. Pemirsa Mujadil TV yang dirahmati Allah SWT, kita sudah berada di ujung acara. Sebelum kami tutup, akan kami sedikit mengetuk hati Bapak Ibu semuanya yang memang punya rezeki lebih, sisakan rezeki itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu bisa melalui Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 71472284419. Itu adalah bagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya yang ingin menyisihkan hartanya untuk saudara-saudara kita yang nanti membutuhkan. Terima kasih, Tat, atas hadirnya ya pada kajian malam ini yang sangat luar biasa. Tapi apabila kita dibatasi waktu, semoga aja di minggu-minggu yang akan datang kita bisa
bersatu lagi, bisa bincang-bincang lagi tentunya tentang agama Islam dan bisa mencerahkan, tentunya bisa mencerahkan kita semuanya. Dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya kita itu belajar tidak harus kita tatap muka secara langsung, tapi kita bisa secara virtual karena masa pandemi yang memang belum membolehkan kita untuk hadir di satu majelis tertentu. Untuk itu saya akhiri sekian dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada satu pepatah, apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Apabila kajian malam hari ini kurang panjang, besok minggu kita bisa bertemu lagi, tetap di Mudajil TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.